Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang adab menghormati dan patuh kepada guru. Nah, jadi sebelum kita masuk nih ke materi ini, mau bertanya dulu nih, siapakah orang yang tiap pagi itu datang ke sekolah, menyiapkan materi, memberikan kalian ilmu, dan pastinya dijuluki sebagai orang tua kedua di sekolah? Ada yang tahu siapa? Pintar. Betul sekali. Jadi guru. Jadi sekarang kita membahas tentang ini, menghormati dan patuh kepada guru. Dan kita akan tahu nih nanti singkatnya, kenapa sih kita harus menghormati guru dan kenapa guru juga disebut sebagai orang tua kedua di sekolah. Jadi anak-anak, di dalam ajaran agama Islam, di ajaran Islam, guru itu mendapatkan kedudukan yang sangat mulia, ya, digarisbawahi sangat mulia dan itu tinggi. Kenapa? Karena ada dua hal yang penting yang harus kalian pahami. Yang pertama, guru itu adalah orang tua kedua. Ya, kenapa disebut orang tua kedua? Karena guru di sekolah ini yang akan membimbing kalian, yang akan mendidik kalian menjadi siswa dan siswi atau anak-anak yang mempunyai akhlak mulia, yang menjadi cerdas, jadi pintar, seperti itu. Jadi orang tua kalian di rumah menitipkan ke ustadz dan ustazah di sini untuk dibimbing, dididik menjadi anak yang lebih baik lagi, seperti itu. Lalu yang kedua, guru itu adalah pewaris Nabi. Ya, kenapa disebut pewaris Nabi? Karena tugas Nabi Muhammad SAW itu adalah menyebarkan kebaikan dan ilmu. Nah, tugas ini diteruskanlah oleh guru. Jadi guru itu mewariskan sebuah ilmu, bukan sebuah harta benda, ya. Kenapa ilmu yang diwariskan kepada kita semua? Karena ilmu itu yang akan bermanfaat sampai nantinya, sampai kalian nanti ke jenjang SMP juga bermanfaat. Kalian jenjang SMA pun juga bermanfaat ilmunya. Jadi contohnya gini, kayak kalian belajar perkalian di matematika, ya. Kalian belajar perkalian 1 sampai perkalian 10. Mungkin sekarang kalian itu merasa kayak biasa aja nih perkalian, cuma perkalian ini, tapi nanti kalian akan bertemu kembali di SMP, di SMA, bahkan kalian akan ketemu kembali perkalian itu di perkuliahan. Walaupun misalnya nanti di perkuliahan kalian akan bertemu atau kalian masuk ke fakultas atau jurusan yang bukan jurusan matematika pun, kalian akan bertemu dengan perkalian, seperti itu. Jadi memang ilmu itu sangat bermanfaat sekali sampai selamanya, seperti itu. Nah, di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah bersabda, Allah akan mengangkatkan derajat hambanya setinggi-tingginya, dan Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu, gitu. Jadi guru adalah pemilik ilmu, sehingga menghormati mereka adalah kunci keberkahan. Jadi kalau kalian menghormati guru, menghormati ustadz dan ustazah di depan, itu kalian akan mendapatkan, insya Allah akan mendapatkan keberkahan ilmu, seperti itu. Jadi kalian nih misalnya di rumah udah belajar mati-matian dari sampai tengah malam misalnya, tapi kalian di sekolah tidak menghormati ustadz dan ustazah di depan, itu sama aja kalian tidak mendapatkan berkah ilmunya, seperti itu. Paham?
Nah, ini ada manfaat adab, menghormati dan patuh kepada guru. Ya. Guru membimbing kita dengan ilmu, maka wajib bagi kita untuk memuliakan mereka dengan sepenuh hati. Penerapan adab ini sangat penting agar ilmu yang dipelajari bermanfaat bagi dunia maupun kehidupan di akhirat. Jadi ilmu itu sangat penting, yang tadi Ustazah bilang ya. Ilmu itu sangat penting. Jadi kalian sekarang kalau misalnya kalian sudah menghormati ustaz dan ustazah sejak dini, sejak sekarang, nantinya kalian akan dipermudah semuanya seperti itu. Nah, adab caranya, tata caranya atau caranya menghormati dan patuh kepada guru itu seperti apa? Nah, patuh kepada guru ada yang tahu nggak? Patuh kepada guru di saat sedang belajar, ada yang tahu? Sedang belajar kita harus ngapain nih kalau misalnya lagi belajar? Untuk menghormati ya? Mendengarkan, pinter. Terus ada lagi yang akhwatnya? Yang akhwatnya? Tertib dan fokus. Tertib dan Fokus. betul. Jadi ada menghormati dan patuh kepada guru itu yang pertama ketika kita sedang belajar ya, tegak, duduk tegak dan belajarnya. Nah, terus yang kedua mendengarkan guru, ustaz dan ustazah yang sedang menjelaskan ya. Lalu yang ketiga itu tidak boleh mengobrol atau memotong pembicaraan ustaz dan ustazahnya yang sedang menyampaikan materi di depan ya. Kalau seandainya lalu setelah angkat tangan, setelah angkat tangan apa? Ada yang tahu? Setelah angkat tangan ditunggu oleh ustaz dan ustazahnya, ditunggu ditunjuk ya. Setelah ditunjuk baru kalian bertanya kepada ustazahnya mana yang kalian belum mengerti ya. Paham sampai sini? Lalu untuk cara menghormati dan patuh kepada guru itu selain belajar, itu juga kita harus mentaati peraturan guru atau peraturan ustaz dan ustazah. Seperti apa? Seperti kalian mengerjakan tugas atau mengumpulkan tugas sesuai dengan deadline yang sudah ustaz dan ustazahnya kasih. Contohnya, ustaz dan ustazahnya bilang kumpulkan ya sebelum istirahat pertama. Di sini start pertamanya jam 10 kan? Sebelum jam 10 ya dikumpulkan. Berarti kalian harus mengumpulkannya sebelum jam 10 alias jam setengah 10 atau paling lambat itu jam 10. Itu baru dinamakan kalian mengumpulkan tugas secara tepat waktu. Nah, lalu di sini ada ketaatan yang beretika. Kalian tuh harus menghormati dan patuh juga itu. Yang utama ya, kalian tuh harus sopan dan santun. Ya, sopan santun itu seperti apa? Sopan dalam jadi kayak kalian mengucapkan salam ya. Terus kalian bersalaman kepada ustaz dan ustazah, yang akhwat bersalaman dengan ustazah, yang ikhwan bersalaman dengan ustaz. Seperti itu. Lalu kalian juga menyapa ustaz dan ustazah ketika kalian itu sedang berpapasan dengan ustaz dan ustazah ya. Sapa aja, assalamualaikum ustazah, assalamualaikum ustaz. Tapi jangan lupa kalian juga harus tersenyum karena senyum itu adalah ibadah. Nah, jadi kalau misalnya kalian di luar itu menyapa assalamualaikum ustaz, assalamualaikum ustaz sambil tersenyum. Jangan assalamualaikum ustaz, assalamualaikum ustazah. Itu kan kayak kalian menyapa dengan teman gitu kan. Kayak itu tidak boleh ya anak-anak ya. Jadi harus dibedakan antara kalian dengan teman, kalian dengan ustaz dan ustazah atau guru ya. Tapi harus kalian samakan perilaku kalian kepada dari orang tua rumah dan orang tua di sekolah ya. Dari sikap berbicaranya, komunikasinya itu juga harus sama karena kan guru itu adalah orang tua kedua di sekolah.
ya. Paham? Paham. Nah, di sini ada 3 keutamaan menghormati guru. Yang pertama, ilmu yang kita pelajari menjadi lebih mudah dipahami. Ya, jadi mudah dimengerti, mudah dipahami kalau kita itu bisa menghormati guru yang sedang belajar di sini, yang sedang memaparkan materi kepada kalian. Lalu yang kedua, itu ada mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena telah mengamalkan ajaran agama tentang akhlak mulia dan keberkahan hidup. Ya, jadi kita akan mendapatkan pahala insya Allah ya kalau kita ikhlas mendengarkan ustaz dan ustazahnya mengajarkan di sini seperti itu ya. Lalu yang ketiga itu ada hubungan antara siswa dan guru menjadi lebih harmonis sehingga suasana belajar di kelas terasa sangat menyenangkan bagi semua ya. Jadi suasana di kelas itu jadi tenang kalau misalnya kita sama-sama bisa bekerja sama seperti itu. Ustazahnya menerangkan, kalian mendengarkan, itu kan lebih enak ya, balance gitu ya. Jadi lebih nanti ke kalian juga lebih cepat penyampaian materinya seperti itu. Nah sekarang Ustazah mau nanya nih, apa akibatnya jika kalian mengobrol saat ustaz dan ustazahnya memaparkan materi di depan? Apa yang akan kalian dapatkan ketika kalian melakukan hal itu? Kalian tahu mungkin Ikhwan? Ahwan? Ya? Ketinggalan materi. Ketinggalan materi bisa. Ada lagi? Apa yang akan kita dapatkan ketika kita mengobrol di saat ustaz dan ustazah menerangkan, memberikan materi di depan? Apa? Ada yang tahu? Nah, apa saya? Jadi tidak berkah, betul sekali. Jadi sebelum kita menutup pelajaran hari ini, saya mau ngasih kalian pesan. Mulai dari sekarang kalian harus menghormati dan patuh sama ustaz dan ustazahnya, ya. Karena yang tadi ustazah bilang, guru atau ustaz dan ustazah di sini itu mewariskan sebuah ilmu, ya. Jadi ilmu itu akan kalian temui dan bermanfaat sampai kalian dewasa nanti, ya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.